warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Elsa Eka Putri Utina, dengan NIM 4114222025, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahim Lawani dengan NIM 4114222032. Baik, untuk materi yang lebih jelasnya, simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan diferensial linier tak homogen ordo n dengan koefisien konstan metode variasi parameter. Nah, di kelompok 11 ini kita beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri, Elsa Eka Putri Utina, dan yang kedua itu Rahim Lawani. Nah, baik. Persamaan diferensial linier tak homogen ordo 2 atau ordo n dengan koefisien variabel yang diselesaikan dengan metode variasi parameter mempunyai bentuk umum y double aksen tambah pxy aksen tambah qxy sama dengan rx. Nah, penyelesaian dari PD ini yaitu melalui 5 langkah, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menentukan penyelesaian PD homogen. Penyelesaian PD homogen persamaan di atas yaitu y double aksen tambah pxy aksen tambah qxy sama dengan 0. Nah, yh atau yc-nya yaitu c1y1x tambah c2y2x. Nah, langkah yang kedua itu menentukan penyelesaian PD tak homogen dengan metode variasi parameter. Nah, misalkan YP sama dengan U1Y1 tambah U2Y2. Dengan U1 dan U2 itu diperoleh dari sistem Y1 U1 aksen tambah Y2 U2 aksen sama dengan 0. Terus Y1 aksen U1 aksen tambah Y2 aksen U2 aksen sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini menjadi determinan Wronskian yaitu Y1, Y2, Y1 aksen dan Y2 aksen. Terus U1 aksen U2 aksen sama dengan 0 Fx. Dengan menggunakan aturan Kramer, yaitu U1 aksen sama dengan W1 per W, dan U2 aksen sama dengan W2 per W. Nah, karena kita sudah menggunakan aturan Kramer, dengan kita yaitu W sama dengan determinan Y1, Y2, Y1 aksen, dan Y2 aksen. Nah, W1-nya itu 0, Y2, Fx, Y2 aksen. Dan W2-nya itu Y1, O0, Y1 aksen, dan Fx. Nah, karena kan kita sudah mendapatkan U1 aksen yaitu sama dengan W1 per W. Jadi di sini kita bagi determinan dari W per determinan dari W1. Determinan dari W1 per determinan W, di mana W1 kan sudah didapatkan yaitu 0, Y2 Fx, dan Y2 aksen. Terus W-nya itu Y1, Y2, Y1 aksen, dan Y2 aksen sama dengan Y1 per W. Nah, kita kan sudah tahu cara mencari determinan itu, yaitu kita kali ini, terus dikurang dengan hasil kita kali ini. Nah, seperti itu. Jadi W1 per W sama dengan 0 kali Y2 kan sama dengan min Y2. Jadi min Y2 0 kali min Y2 aksen itu kan sama dengan 0. Dikurangi dengan Y2 kali Fx. Jadi min Y2 Fx per W. Terus di sini U1 aksennya yaitu min Y2X kali Rx sama dengan W. Itu ya dengan U1-nya yaitu integral dari min Y2X kali Rx sama per W. Terus di sini kita cari U2 aksen. Di mana U2 aksen kan rumusnya W2 per W. Di sini W2-nya Y1 0, Y1 aksen, dan Fx. Terus W-nya yaitu Y1, Y2, Y1 aksen, dan Y2 aksen.
sama dengan W2 per W sama dengan kita kalikan lagi, yaitu Y1 ini kita kali ini kali ini terus dikurang dengan ini. Nah, didapatkan yaitu Y1Fx per W dengan U2 aksen X sama dengan Y1X kali Rx per W dan menjadi U2X sama dengan integral dari Y1X kali Rx per W. Nah, langkah yang ketiga itu kita menentukan U1 dan U2. Nah, langkah yang keempat kita yaitu menyelesaikan penyelesaian khusus, yaitu YP sama dengan U1, Y1, dan U2, Y2 tambah U2, Y2. Nah, langkah yang kelima ini kita menggunakan penyelesaian umum, yaitu Y sama dengan YC tambah YP. Nah, kita masuk pada contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama yaitu tentukan penyelesaian dari PD Y double aksen kurang 4Y aksen tambah 4Y sama dengan X tambah 1 E pangkat 2X. Nah, penyelesaian pertama, kita cari dulu PD homogen dari Y double aksen kurang 4Y aksen tambah 4Y sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristiknya yaitu dari yang di atas ini menjadi M pangkat 2 kurang 4M tambah 4 sama dengan 0. Nah, hasilnya itu menjadi M kuadrat M kurang 2 kuadrat atau sama dengan M kurang 2 M kurang 2. Nah, seperti ini. Tapi karena 2 kali jadi kita kuadratkan. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan bahwa M1 dan M2 itu sama-sama 2. Dengan fungsi komplementernya yaitu YC sama dengan C1E pangkat 2X tambah C2X E pangkat 2X. Menjadi Y1 sama dengan E pangkat 2X dan Y2-nya itu X E pangkat 2X. Nah, di sini yang kedua itu kita misalkan YP U1 Y1 tambah U2 Y2 menjadi YP sama dengan U1 aksen U1 E pangkat 2X tambah U2 X E pangkat 2X. Nah, diperoleh dari atas itu kita mendapat E pangkat 2X U1 aksen tambah X E 2 aksen 2 pangkat 2X U2 aksen. Nah, sama dengan 0. 2E pangkat 2X U1 aksen ini kita tambah dengan yang di atas yaitu E pangkat 2 tambah 2X E 2X yaitu U1 aksen. Nah, sama dengan X tambah 1 E 2X. Nah, sehingga kita mendapatkannya W itu menjadi determinan E 2X X E pangkat 2X 2E pangkat 2X E 2X tambah 2X E pangkat 2X. Nah, sama dengan seperti tadi kita menyelesaikan determinan itu kita kali yang pertama yang di atas, yang ini kita kurang dengan yang kita kali di sini. Nah, dari hasil itu sama dengan E pangkat 2X dikali E pangkat 2X tambah 2X E pangkat 2X dikurang dengan 2E pangkat 2X kali X E pangkat 2X. Nah, kita dapatkan di sini E2X kan sebelah kita kalikan ke dalam menjadi E pangkat 4X tambah 2X E pangkat 4X dikurang dengan 2X E pangkat 4X karena di sini sudah kita kalikan dengan yang di sebelah, yang ini. Kita sudah kalikan yang di sebelah menjadi 2X E pangkat 4X.
Nah, jadi hasilnya itu karena ini sudah dikurangkan menjadi E pangkat 4X. Nah, yang ketiga itu kita menentukan U1 dan U2-nya. Di mana U1 aksen kan sudah dapat pada penjelasan pertama bahwa determinan W per W. Nah, U2 aksennya itu determinan W per W. Determinan W2 per W. Nah, pada U1 aksen kita mendapatkan yang pertama W1 yaitu 0 X E pangkat 2X K dengan X tambah 1 E pangkat 2X dan E pangkat 2X tambah XE pangkat 2X per W yaitu E pangkat 4X. Terus kita mendapatkan karena kita sudah dikalikan seperti tadi, jadi 0 kurang X tambah 1 E pangkat 2X kali XE pangkat 2X per E pangkat 4X. Sama dengan min dari XE pangkat 4X dikali dengan X tambah 1 per E pangkat 4X. Nah, hasilnya itu menjadi min X dikali dengan X tambah 1. Nah, yang kedua ini yaitu U2 aksen, yaitu determinan W2 per W. Nah, determinan dari W2 ini yaitu E pangkat 2X 0, 2E pangkat 2X, X tambah 1, dan X tambah 1 kali E pangkat 2X per W yaitu E pangkat 4X yang sudah didapatkan tadi. Jadi sama dengan E 2X dikali X tambah 1 E 2X kurang 0 karena 0 kan sudah dikali dengan ini, jadi hasilnya menjadi 0. Terus per E pangkat 4X sama dengan E pangkat 4X karena sudah dikali dengan ini sudah dikali, jadi E pangkat 4X tambah X tambah 1 per E pangkat 4X. Karena ini bisa dicoret, jadi ini habis menjadi X tambah 1. Baik, dari di atas itu sehingga U1 sama dengan integral dari U1 aksen dx. Nah, kita dapatkan itu sama dengan min integral dari X dikali X tambah 1 dx menjadi min integral X tambah 2 X pangkat 2 tambah X karena sudah dikalikan ke dalam. Jadi hasil seperti itu, dan menjadi hasil integral dari atas dari ini kita sudah dapatkan ini hasil integralnya, yaitu min dalam kurung X pangkat 3 per 3 tambah X pangkat 2 per 2, dan U2 nya yaitu integral dari U2 aksen dx sama dengan integral dari U2 aksen kan sudah didapatkan jadi X tambah 1, jadi integral dari X tambah 1 dx yaitu sama dengan X pangkat 2 per 2 tambah X. Nah, penyelesaian usus yaitu YP sama dengan U1 Y1 tambah U2 Y2. Nah, sama dengan kan sudah didapatkan tadi kan, itu U1 dan U2. Jadi kita masukkan saja ke sini. Jadi min dalam kurung X pangkat 3 per 3 tambah X pangkat 2 per 2 kali E 2X karena kita sudah dapatkan tadi Y1-nya. Y1-nya ini kita sudah dapatkan Y1-nya dan Y2-nya. Terus kita masukkan ke sini menjadi
menjadi min dalam kurung X pangkat 3 per 3 tambah X pangkat 2 per 2 dikali E pangkat 2X tambah dalam kurung X pangkat 2 per 2 tambah X dikali dengan X E pangkat 2X. Nah, penyelesaian umum itu yaitu sama dengan Y sama dengan YC tambah YP. Nah, YC-nya tadi yang di atas tadi sama dengan C1E pangkat 2X tambah C2XE pangkat 2X dikurang dengan YP-nya yang tadi kita sudah dapatkan, yaitu min dalam kurung X pangkat 3 per 3 tambah X pangkat 2 per 2 kali E pangkat 2X tambah dalam kurung X pangkat 2 per 2 tambah X dikali XE pangkat 2X. Jadi itu saja dari saya. Saya akan berikan materi selanjutnya yaitu contoh 2 kepada teman saya yaitu Rahim Lawani. Kepada Rahim Lawani dipersilahkan. Oke, langsung saja pada penjelasan soal pada contoh kedua, yaitu kita mempunyai PD Y double aksen min Y sama dengan XE pangkat X. Dengan di sini kita ketahui nilai awalnya adalah 1, Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, kita langsung pada penyelesaian, berarti kita bentuk dulu PD homogennya, yaitu Y aksen kurang Y sama dengan 0. Persamaan karakteristik. Di sini kita mendapatkan untuk persamaan karakteristik di sini kita mendapatkan M pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Kemudian persamaan karakteristiknya kita akarkan, ternyata kita mempunyai dua akar di sini, yaitu M1-nya 1 dan M2-nya 2. Karena nilai akarnya berbeda, maka M-nya masuk ke kasus 1 di mana kita punya akar dari persamaan karakteristiknya itu benar-benar real dan berbeda. Nah, maka kita mendapatkan penyelesaian komplementer atau fungsi komplementernya, yaitu penyelesaian komplementernya C1E aksen tambah C2E min aksen Y1 sama dengan E aksen dan Y2 sama dengan C min aksen. Karena dari fungsi komplementernya kita bisa lihat, kita bisa pisahkan Y1-nya itu C1E aksen dan Y2-nya itu E min aksen, pangkat min aksen. Nah, langsung saja ke tahap berikutnya. Tahap kedua, kita menentukan YP-nya. Di sini diketahui bahwa YP-nya itu Y1 U1 ditambah Y2 U2. Y1-nya kita substitusikan dari awal yang kita dapatkan EX, dan Y2-nya kita substitusikan E pangkat min X. Jadi persamaan ini kita bentuk ke dalam sistem persamaan. Jadi persamaan ini kita bentuk ke dalam sistem persamaan linear, yaitu yang pertama Y1 U1 aksen berarti E pangkat X U1 aksen ditambah Y2 berarti E pangkat min X U2 aksen sama dengan 0. Nah, sistem persamaan yang kedua berarti Y1 aksen berarti Y1-nya diintegralkan, diturunkan E pangkat X U1 aksen ini kita turunkan Y2 aksen berarti min E pangkat min aksen U2 aksen itu sama dengan XE pangkat X. Maka dari persamaan ini kita bisa dapatkan W-nya adalah determinan dari Y1, Y2, ini Y1, ini Y1 aksen, ini Y2 aksen. Kemudian dari W ini kita dapatkan W-nya berarti 0. Ini Y2 ini XX-nya. Ini Y2 aksennya, kemudian W2 ini Y1
Y1 ini 0, ini Y1 aksen dan ini XX-nya. Kita sudah dapatkan W1, W2, maka kita bisa nyari U1 aksen, U2 aksen gimana sih? Oke, kita lanjut pada tahap selanjutnya. U1, W1 dibagi W1 itu adalah determinan dari matriks yang sebelumnya kita tentukan, kemudian U2, W2 dibagi W, determinan dari matriks W2 dibagi W. Nah, kita dapatkan U1 itu berarti X per 2. Dan U2 kita dapatkan ternyata XE pangkat 2X per min 2. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan U1 itu sebenarnya U1 aksen. Nanti diperbaiki, karena kalau mencari U1 berarti integral dari turunannya dari U1 aksen sama dengan 1/4 X2, kemudian U2 itu berarti integral dari U2 aksen. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.